Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintardja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-134. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ki Demang Sangkal Putung mengangguk-angguk, namun di dalam hati kecilnya terbersit pula secercah kebanggaan atas pujian itu. Tetapi kebanggaan itu benar-benar harus ditebus dengan sangat mahal. Bahkan kini anak gadisnya harus direbutnya dari tangan orang-orang yang memuakkan itu. Widura pun mengangguk-anggukkan kepalanya pula. Seperti Ki Demang, ia merasa bahwa Sangkal Putung menelan tebusan yang sangat mahal. Tetapi Widura adalah seorang prajurit. Seorang prajurit yang bukan saja harus mempertahankan lumbung-lumbung yang akan dapat memberi makan kepada lawan, tetapi prajurit yang memang harus melindungi hak dan milik rakyat, bukan sebaliknya. Karena itu seandainya Sangkal Putung itu tak ada apa-apapun, adalah kewajiban setiap prajurit Pajang untuk menjaga dan melindunginya dari pihak-pihak yang dapat menelan daerah itu, memperkosa hak dan kemanusiaan. Yang bertanya kemudian adalah Swandaru. Nah, apakah kita akan berangkat sekarang? Jangan tergesa-gesa dan kehilangan perhitungan, jawab gurunya. Beristirahatlah, besok kita berangkat setelah kita membuat persiapan-persiapan secukupnya. Kenapa besok, Guru? Sahut Agung Sedayu. Waktu yang sekejap sangat berguna bagi kita. Yang sekejap itu akan dapat meluluhkan segenap masa depan bagi Sekar Mirah. Yang sekejap itu akan bernilai seumur hidupnya. Itu kalau kita dapat memanfaatkan waktu yang sekejap itu, sahut Kiai Gringsing. Tetapi kalau kita gagal sama sekali karena kita ditelan oleh nafsu, maka bagi kita bukan saja kehilangan waktu yang sekejap, tetapi kita akan kehilangan semuanya. Sekarang sebaiknya kita beristirahat. Kita dapat menilai pembicaraan ini. Mungkin kita akan menemukan pikiran-pikiran yang ternyata lebih bernilai dari pikiran-pikiran yang kita temukan dengan tergesa-gesa dalam pertemuan ini. Pertemuan yang lebih banyak dipengaruhi oleh nafsu kemarahan, kecemasan, dan ketergesa-gesaan daripada perhitungan yang cermat. Apalagi perhitungan yang bersasaran luas, hubungan yang bersangkut paut dengan sikap Pajang terhadap Sono Keling dan Sidanti, dan sikap Sangkal Putung atas hilangnya Sekar Mirah. Kita masing-masing tidak dapat memandang dari satu segi, sebab kedua-duanya memiliki nilainya sendiri-sendiri yang tak dapat saling dipisahkan. Ki Demang Sangkal Putung menarik nafas dalam-dalam. Ia mencoba untuk dapat mengerti keterangan itu, keterangan Ki Tanumetir. Ketika ia memandang Untara, maka anak muda itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Ternyata Ki Tanumetir benar-benar berpandangan cukup luas, mencakup segenap kepentingan yang dihadapi. Untuk mendapatkan Sekar Mirah bukan berarti dapat merusak segenap rencana sikap yang harus ditempuh oleh para prajurit Pajang. Sekar Mirah bagi Pajang hanya merupakan salah satu soal dari 1000 macam soal yang harus diatasi. Meskipun demikian, Untara tidak akan dapat mengabaikannya.
apalagi Untara menyadari bahwa adiknya Agung Sedayu dan Suandaru benar-benar terbakar oleh peristiwa hilangnya Sekar Mirah. Demikianlah, maka akhirnya pertemuan itu pun dibubarkan. Suandaru segera pergi ke bilik ibunya. Ditemuinya ibunya yang masih juga menangis ditunggui oleh beberapa orang perempuan. Ketika dilihatnya Suandaru masuk ke dalam biliknya, maka tiba-tiba tangisnya mengeras, seakan-akan diteriakkan kepedihan hatinya sepuas-puasnya. Oh, anakku Nger, kemana kau pergi selama ini? Sepeninggalmu, ternyata adikmu hilang dicuri orang. Apakah kau akan membiarkannya saja? Apakah kau tidak akan berusaha untuk mengambilnya kembali? Suandaru, kalau adikmu tidak dapat diketemukan, oh, lebih baik aku mati saja sama sekali. Dada Suandaru seakan-akan terbelah mendengar tangis ibunya. Dengan dada yang sesak ia berjongkok di samping pembaringan ibunya. Perlahan-lahan ia berkata, Ibu, aku berjanji bahwa aku akan mengambil Sekar Mirah kembali bersama Kakang Agung Sedayu dan Guru Kiai Gringsing. Aku tidak akan kembali sebelum aku membawa anak itu menghadap ibu. Mendengar janji anaknya, tangis ibunya bahkan seakan-akan meledak. Namun di antara suara tangisnya terdengar ia berkata, Tidak sia-sia aku melahirkanmu, Suandaru. Kau adalah anak laki-laki yang harus dapat aku banggakan. Ayahmu menjadi semakin tua, kaulah tempat kami bergantung juga kali ini. Terasa dada Suandaru itu seolah-olah menggelegak. Hampir-hampir ia meloncat dan berteriak bahwa malam ini juga ia akan berangkat ke lereng Merapi. Tetapi kemudian kesadarannya berhasil mengekangnya. Ia tidak dapat memaksa gurunya berangkat sekarang. Ia pun tidak akan dapat berangkat sendiri masuk ke dalam sarang hantu Merapi itu. Karena itu, maka betapa dadanya menjadi sesak. Namun ia harus bersabar sampai gurunya bersedia membawanya pergi. Bilik itu pun kemudian sepi. Yang terdengar hanyalah isak tangis Nyai Demang yang sedang kehilangan anak gadisnya. Hilang diseret masuk ke dalam sarang yang penuh dengan serigala yang sedang kelaparan. Ternyata sisa malam itu sama sekali tidak bermanfaat apapun bagi pemimpin-pemimpin Sangkal Putung dan prajurit-prajurit Pajang di Sangkal Putung. Mereka tidak berhasil menemukan pikiran-pikiran baru, meskipun mereka sama sekali tidak dapat memejamkan mata mereka. Dengan demikian mereka tidak juga dapat beristirahat. Malam itu di padepokan Ki Tambakwedi, si Danti duduk menunggui Sekar Mirah. Sekali-sekali terdengar isak gadis itu memecah kesenyapan. Namun kemudian yang terdengar adalah gemeretak giginya beradu. Tetapi betapa kemarahan memuncak di dalam dada Sekar Mirah. Namun ia sama sekali tidak dapat berbuat sesuatu. Tiba-tiba Sekar Mirah terkejut ketika ia mendengar suara si Danti. Meskipun suara itu hanya perlahan-lahan, namun sudah cukup untuk menghentak dadanya. Mirah, Sekar Mirah berpaling. Dilihatnya mata si Danti yang memerah liar seperti mata binatang buas yang ingin menerkam mangsanya. kau sekarang berada di padepokanku, di padepokan guruku. Kenapa agaknya kau tidak merasa senang di sini? Sekar Mirah tidak menjawab, tetapi sorot matanya memancarkan kebencian yang tiada taranya. Kau tidak usah mengingkari bahwa perasaan kita pernah bertaut. Betapapun orang lain menyebut aku sebagai seorang yang paling kotor di muka bumi ini, tetapi aku memiliki kesetiaan.
apakah kau juga memilikinya? Kau yang dikatakan orang sebagai Sekar Melati Kademangan Sangkal Putung itu. Sekar Mirah masih berdiam diri. Aku tidak akan dapat melupakannya, Mirah. Aku sadar bahwa kedatangan setan kecil yang bernama Agung Sedayu itu telah mengganggu hubungan kita. Aku sadar pula, bukan saja hubungan kita telah diganggunya, tetapi namaku di mata orang-orang Sangkal Putung telah direbutnya. Anak itu berhasil memenangkan perlombaan memanah di alun-alun di muka banjar desa Sangkal Putung. Bahkan sebelumnya, kedatangannya untuk menyelamatkan Sangkal Putung telah mendesak kebanggaanku sebagai anak muda yang paling jantan di Kademangan itu. Si Danti berhenti sejenak. Ditatapnya wajah Sekar Mirah, tetapi wajah itu seakan-akan menyala karena kemarahan yang membara di dalam dadanya. Si Danti berhenti sejenak. Ditatapnya wajah Sekar Mirah, tetapi wajah itu seakan-akan menyala karena kemarahan yang membara di dalam dadanya. Mirah, si Danti meneruskan. Itulah sebabnya, maka dendamku kepadanya bertimbun-timbun sampai ke langit. Apalagi pada saat terakhir ini, datang pamanku dari Menoreh. Adalah kebetulan sekali bahwa paman yang bernama Argojoyo itu bertemu dengan 3 anak-anak muda di perjalanan. Aku tahu bahwa kedua dari anak-anak muda itu pasti Agung Sedayu dan Suwandaru. Mereka telah menghinakan paman Argojoyo itu pula, sehingga kemarahanku tidak dapat lagi aku tahankan. Itulah sebab-sebab yang telah mendorongku mengambil kau dari Sangkal Putung. Pengecut! Tiba-tiba Sekar Mirah itu berteriak sehingga si Danti terkejut karenanya. Kau tidak berani berhadapan dengan sikap jantan dengan Kakang Agung Sedayu dan Kakang Suwandaru yang pernah kau tampar pipinya beberapa kali itu. Karena mereka kini telah menemukan guru yang dapat menyaingi gurumu. Sekarang kau hanya berani mengambil aku, seorang gadis yang lemah. Si Danti mengerutkan keningnya, namun kemudian ia tertawa. Mirah, dengan mengambil kau dari Sangkal Putung, aku akan mendapatkan beberapa kemenangan sekaligus. Bukankah dengan demikian adalah pertanda bahwa si Danti mempunyai banyak kelebihan dari orang-orang Sangkal Putung? Kalau tidak, bagaimana mungkin aku dapat masuk ke dalam Kademangan itu dan mengambilmu? Alangkah ringkihnya pertahanan Kademangan itu sekarang sepeninggalku. Seorang gadis putri Demang Sangkal Putung masih juga sempat dilarikan orang. Tutup mulutmu! Potong Sekar Mirah keras-keras. Kembali si Danti terkejut, tetapi kembali ia tertawa. Bahkan ia berkata, bukankah cara ini merupakan cara yang paling baik untuk menantang salah seorang daripada kedua anak muda itu, Agung Sedayu atau Suwandaru? Apabila mereka benar-benar jantan, maka mereka pasti akan mengambilmu kemari. Tetapi ternyata mereka tidak lebih dari betina-betina pengecut. Sudah lebih dari sehari semalam kau berada di padepokan ini. Tak seorang pun datang menyusulmu. Apa yang disebut pasukan Sangkal Putung dan prajurit-prajurit Pajang itu pun sama sekali tidak berbuat sesuatu untuk membelamu. Kau mengigau, jawab Sekar Mirah. Kau mengambil kesempatan pada saat Kakang Agung Sedayu dan Kakang Suwandaru tidak ada di Kademangan. Kau hanya berani berbuat demikian selagi mereka tidak ada. Apakah dengan demikian kau merasa bahwa kau telah berbuat secara jantan? Bukankah kau sendiri betina pengecut tiada taranya? Oh, si Danti mengernyitkan keningnya. Jadi apakah saat ini Agung Sedayu dan Suwandaru tidak ada di rumah? Aku sama sekali tidak mengetahuinya. Bahkan aku mengharap bahwa aku akan dapat bertemu dengan mereka, bertempur melawan keduanya di sarang mereka sendiri. Bohong, potong Sekar Mirah. Kau sendiri mengatakan bahwa pamanmu secara kebetulan bertemu dengan kedua anak-anak muda dari Sangkal Putung itu.
Di mana mereka bertemu? Mereka sama sekali tidak bertemu di Sangkal Putung. Si Danti terkejut mendengar jawaban Sekar Mirah. Ia tidak menduga sama sekali bahwa gadis itu ternyata cukup cerdas menanggapi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Tak diduganya bahwa ia mampu mempertentangkan kata-katanya yang dianggapnya berlawanan. Tetapi sejenak kemudian si Danti itu pun berhasil menguasai perasaannya kembali. Dengan demikian, maka ia menjadi tenang dan bahkan kembali tertawa. Katanya, "Mirah, aku tidak menyangka bahwa kau memiliki otak yang cerdas. Aku sangka kau hanya mampu mengingat macam-macam bumbu di dapur untuk bermacam-macam jenis masakan. Namun agaknya kau mampu juga menangkap tentangan-tentangan yang ada di sepanjang ceritaku. Bagus, baiklah, aku berkata sebenarnya bahwa memang Paman Argojoyo bertemu dengan Agung Sedayu dan Swandaru di Prambanan. Tetapi kemudian paman itu sudah berjalan sampai di Padepokan Tambakwedi ini. Menurut perhitungan, maka jarak antara Prambanan kemari dan Prambanan ke Sangkal Putung tidak terlampau banyak terpaut. Sehingga dengan demikian, maka Agung Sedayu dan Swandaru pasti sudah ada di Kademangan pada saat aku mengambilmu." Bohong, kau bohong. Kalau kau katakan bahwa kau ingin bertemu dengan mereka, maka kau pasti sudah berdusta. Bukankah aku mempunyai ayah? Kalau kau jantan dan berkesopanan, kau akan datang kepada ayah. Minta aku untuk kau bawa kemari. Kalau ayah tidak boleh, maka kau tantang ia berkelahi dalam perang tanding. Kalau ayah tidak bersedia melakukan sendiri, ayah dapat menunjuk orang lain. Kakang Untara misalnya, atau Paman Widura yang pada saat itu berada di Kademangan. Si Danti itu mengerutkan keningnya, namun kemudian ia menjawab, "Perbuatanku ini pun aku tujukan pula kepada mereka berdua. Apakah gunanya prajurit-prajurit Pajang itu berada di Sangkal Putung? Mereka hanya mampu menghabiskan beras rakyat Sangkal Putung tanpa dapat berbuat sesuatu. Kau anak Demang Sangkal Putung yang memberi para prajurit itu makan pagi, siang, dan malam, hilang tanpa seorang pun yang mencarinya." Terdengar gigi Sekar Mirah gemertak. Kemarahannya benar-benar telah mendidihkan segenap urat darahnya. Tetapi ia tidak dapat berbuat sesuatu. Hanya wajahnya lah yang menjadi merah menyala dan matanya bagaikan berlapis darah. "Mirah," tiba-tiba suara si Danti menjadi lunak. "Kau tidak usah marah. Marilah kita kenang kembali masa-masa di mana kita selalu bersama-sama. Bukankah kau sering memijit pundakku apabila tanganku kelelahan dalam peperangan? Bukankah kau juga yang membalut lenganku yang terluka ketika aku berkelahi melawan Tohpati? Mirah, aku tahu bahwa kau tidak dapat melupakan aku seperti aku tidak dapat melupakan kau." "Diam!" teriak Sekar Mirah, tetapi si Danti tertawa. Bahkan kemudian ia pun berdiri sambil menggeliat. "Padepokan ini adalah padepokan guruku. Guruku tidak berputra dan berputri. Akulah muridnya dan aku pula lah anaknya. Aku mempunyai kekuasaan di sini seperti kekuasaan Ki Tambakwedi sendiri. Nah, renungkan kata-kataku. Aku sengaja membawamu untuk banyak kepentingan, memancing orang-orang Sangkal Putung untuk masuk ke dalam perangkapku, termasuk orang-orang Pajang. Dan apabila kau tetap berkeras kepala, maka aku akan mendapatkan kau dengan tidak ada rasa hormat sama sekali. Aku dapat berbuat apa saja." Dada Sekar Mirah hampir meledak karenanya, tetapi sebelum ia menjawab, maka si Danti itu pun telah melangkah pergi meninggalkannya seorang diri. "Tinggallah di situ sampai ada perubahan keadaan yang akan membawamu keluar." Kata-kata itu terlontar dari sisi pintu yang sesaat kemudian telah didorong dan terbanting keras.
Kembali Sekar Mirah tersekat dalam bilik tertutup. Kembali ia melihat dinding-dinding yang membatasi ruangan itu, seperti memisahkannya dari dunia yang membatasi ruangan itu. Tiba-tiba ia merasa terdampar ke dalam sebuah dunia yang asing, dunia yang sempit, yang dipenuhi oleh perasaan benci, dendam, muak, dan bahkan putus asa. Dada Sekar Mirah itu pun semakin lama menjadi semakin sesak. Nafasnya seakan-akan tersumbat di kerongkongannya. Sejenak kemudian, ia terhenyak dalam perasaan yang tidak menentu. Namun tiba-tiba, ia pun berteriak sedemikian kerasnya sambil menjatuhkan dirinya telungkup ke atas sebuah amben bambu. Sekar Mirah itu kini sama sekali tidak dapat menahan tangisnya yang meledak-ledak tanpa dapat dikendalikan. Tetapi betapa kerasnya ia menangis, ia masih mendengar tiba-tiba pintu bilik itu pun terbuka kembali. Ia melihat si Danti dengan tergesa-gesa meloncat masuk sambil berteriak pula. "Kenapa kau, Sekar Mirah?" Oleh pertanyaan itu justru tangis Sekar Mirah terhenti. Diangkatnya kepalanya dan dipandanginya anak muda itu dengan sorot mata semerah nyala api. "Pergi, pergi kau pengecut. Kau hanya berani berbuat atas seorang gadis. Kalau kau jantan, ayo tantang Agung Sedayu untuk berperang tanding." Si Danti menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia menjadi berlega hati ketika ia melihat Sekar Mirah masih sanggup mengangkat wajahnya dan mengumpatinya. "Kau mengejutkan aku, Mirah. Bahkan guruku pun terkejut, sehingga disuruhnya aku menengokmu." "Aku tidak memerlukan kau." Baik, baik. Kini kau tidak memerlukan aku, tetapi suatu ketika kau akan merasa sepi, dan kau akan menganggap aku adalah satu-satunya temanmu yang paling baik di sini. Enyah, enyah kau dari sini." Alangkah kerasnya hatimu, Mirah, tetapi hati yang keras itu pun pasti akan lekas dapat aku patahkan. "Hanya mautlah yang dapat mematahkan hatiku," bentak Sekar Mirah. Mendengar jawaban itu hati si Danti berdesir. Disadarinya bahwa gadis yang berdiri di hadapannya itu adalah Putri Demang Sangkal Putung dan adik seorang anak muda yang bernama Swandaru Geni. Betapa keras hati ayah dan kakaknya itu, maka hati gadis ini pun pasti tidak jauh terpaut daripada mereka. Namun justru karena itulah, maka hasrat di dalam hati si Danti untuk menaklukkannya pun menjadi semakin besar. Semakin keras sikap Sekar Mirah, maka semakin besar nyala api di dalam dada si Danti. Sebagai seorang laki-laki yang kuat dan kasar, maka si Danti merasa bahwa kesanggupan yang ada di dalam dirinya pasti meratani juga untuk menundukkan gadis ini. Sejenak kemudian, maka kembali si Danti tersenyum. Sambil melangkah ke pintu, ia berkata, "Baiklah Mirah, aku menyadari bahwa yang aku hadapi kali ini adalah seorang gadis yang garang. Karena itu, aku harus berhati-hati. Bukan saja berhati-hati, tetapi aku harus bersabar hati." Sekar Mirah kini tidak mau menjerit lagi. Ia tahu bahwa jeritnya pasti akan mengundang si Danti itu masuk kembali ke dalam biliknya apabila anak muda itu belum terlampau jauh. "Lebih baik aku mati daripada dijamah oleh iblis itu," desis Sekar Mirah di dalam hatinya. Tiba-tiba tangannya meraba ikat pinggangnya. Ia menjadi berlega hati ketika tangannya menyentuh sebuah benda yang kecil. Patremnya masih terselip di ikat pinggangnya itu. Ternyata kemarin si Danti tidak mengetahuinya pada saat membawanya ke lereng ini dalam keadaan pingsan. "Kalau ia mendekat,
maka patrem ini akan membunuhnya atau membunuh diriku sendiri. Tetapi terasa bilik itu menjadi semakin sempit. Ketika kembali malam mencekam lereng Gunung Merapi, maka kembali bilik kecil itu menjadi gelap. Tetapi hati Sekar Mirah jauh melampaui gelapnya malam yang paling pekat sekalipun. Ketika Sekar Mirah mendengar pintu bergerit, cepat-cepat ia bergeser menjauh. Tangannya segera melekat pada tangkai patremnya yang kecil. Tetapi patrem itu akan dapat mencapai jantungnya apabila ditusukkannya tepat di dada. Tetapi yang masuk adalah seorang yang bertubuh kecil. Dengan nanar ia memandangi seisi bilik itu. Ketika terlihat olehnya Sekar Mirah berdiri di sudut bersandar dinding, maka tampaklah seleret giginya yang kemerah-merahan oleh sinar pelita yang dibawanya. Hehehe, terdengar orang kecil itu tertawa. Aku mendapat tugas untuk memasang lampu ini, Sekar Mirah. Jangan takut. Sekar Mirah tidak menyahut. Ia menjadi ngeri melihat wajah itu, kecil tapi liar. Ketika orang yang bertubuh kecil itu telah meninggalkan biliknya, maka kepedihan di dalam dada Sekar Mirah menjadi semakin menyekat dadanya. Kini biliknya tidak lagi menjadi gelap. Sebuah pelita yang kecil telah terpancang di dinding, tetapi justru sinar yang samar-samar itu telah menjadikan Sekar Mirah bertambah ngeri. Oh, desahnya. Kenapa aku terlempar ke dalam sarang hantu-hantu semacam ini? Namun ketika terasa dadanya mendesak, air matanya menetes, ditahannya hatinya. Ia harus tetap dapat menguasai dirinya. Ia harus tetap melihat dan mendengar keadaan di sekitarnya. Aku tidak boleh tenggelam, desahnya. Pada saat yang bersamaan, Kiai Gringsing dan Agung Sedayu menunggu di depan pendopo Kademangan Sangkal Putung dengan gelisah. Keberangkatan mereka tertunda karena perkembangan keadaan di Sangkal Putung. Hari itu, datang seorang pesuruh dari Pajang yang mengabarkan bahwa pasukan Pajang sedang di perjalanan. Pasukan yang akan diberikan kepada Untara untuk menghadapi hantu di lereng Merapi bersama Sono Keling dan pasukannya. Tetapi ternyata sampai lewat senja, pasukan itu belum juga datang. Kenapa kita harus menunggu, Kiai? Bertanya Agung Sedayu. Maksudku, aku akan dapat melihat pasukan itu lebih dahulu. Kemudian apabila kita dapat melihat kekuatan Tambak Wedi, maka segera kita akan dapat membuat perbandingan. Ah, apakah kita perlu menunggu lebih lama lagi? Bertanya Swandaru pula. Biarlah kita berangkat. Hari telah menjadi gelap. Kita telah kehilangan waktu lagi 1 hari. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, baiklah, kita segera berangkat. Lebih baik kita berangkat lebih dahulu. Kiai Gringsing itu pun segera menemui Untara dan Widura. Diberitahukannya kepada senopati itu bahwa ia tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Kalau keberangkatan kami tertunda, Ngger, maka akibatnya pasti kurang baik bagi adikmu, Ki Demang dan Swandaru. Apalagi kalau kedatangan kami di lereng Merapi ternyata terlambat, maka kesalahan pasti akan ditimpakan kepadaku dan Angger. Untara dan Widura saling berpandangan sejenak, tetapi Untara masih mencoba menahannya. Aku kira pasukan itu pasti datang hari ini, Kiai. Kiai akan segera dapat melihat kekuatan itu dan langsung dapat menilainya. Perjalanan Kiai kemudian akan mendapat 2 nilai sekaligus, melihat keadaan Sekar Mirah dan memperbandingkan kekuatan kita dan kekuatan Tambak Wedi.
Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Sudut pandangan itu akan bermanfaat bagi Untara sebagai seorang senopati. Tetapi ia tidak sampai hati untuk membiarkan kedua murid-muridnya menjadi tegang. Ketegangan itu akan berbahaya bagi anak-anak muda. Mereka akan dapat kehilangan pertimbangan dan bertindak di luar perhitungan oleh desakan perasaan mudanya. Karena itu, sejenak Kiai Gringsing menjadi bimbang. Menurut pendapatnya, selisih waktu yang beberapa saat pasti tidak akan banyak pengaruhnya. Kalau Agung Sedayu dan Swandaru dapat menunggunya lagi, maka prajurit Pajang itu pasti akan datang. Namun perasaan kedua anak muda itu agaknya telah mencekam mereka, sehingga nalar mereka tidak lagi dapat bekerja dengan baik. Angger Untara, berkata Kiai Gringsing kemudian. Sebenarnya aku dapat mengerti perhitungan Angger, tetapi adik Angger itu benar-benar telah menjadi waringuten. Demikian pula Swandaru. Kalau kami tidak segera berangkat, aku menjadi cemas bahwa mereka akan pergi lebih dahulu tanpa aku. Nah, apabila demikian, keselamatan mereka pasti terancam. Untara menarik nafas dalam-dalam, demikian juga Widura. Tetapi agaknya Widura yang telah lebih tua dari Untara itu lebih dapat merasakan perasaan kedua anak-anak muda itu. Karena itu maka katanya, "Untara, biarlah mereka berangkat. Tetapi Kiai Gringsing pasti akan dapat mengatur perjalanan mereka, sehingga mereka akan dapat melihat kekuatanmu nanti di Jati Anom. Yang penting bagi mereka adalah segera berangkat meninggalkan Sangkal Putung. Mereka hanya ingin segera berbuat sesuatu." Akhirnya Untara tidak dapat menahan Kiai Gringsing lebih lama lagi. Kalau dengan demikian akan berbahaya bagi adiknya dan Swandaru. Meskipun demikian, mereka sempat juga membicarakan cara-cara yang terbaik untuk menyelesaikan tugas mereka. "Kalau malam ini pasukan itu telah datang, Kiai," berkata Untara, "dalam waktu yang singkat, aku pasti sudah berada di Jati Anom. Kiai dapat melihat kekuatan itu di sana. Aku akan memasang rontek dan umbul-umbul untuk sedikit memberi sentuhan pada perasaan orang-orang Jibang. Mudah-mudahan mereka segera akan terpengaruh, sehingga mereka pun akan menjadi berkecil hati." "Bagus, Nger," sahut Kiai Gringsing. "Berilah tanda-tanda kebesaran pasukanmu akan memperkecil daya tahan orang-orang Jipang. Dengan demikian, maka pekerjaanku mencari Sekar Mirah pun akan menjadi lebih mudah. Mudah-mudahan perhatian mereka terpecah. Mudah-mudahan mereka tidak menjadi gila dan berbuat liar di luar batas-batas perikemanusiaan atas Sekar Mirah." "Baiklah, Kiai," berkata Untara kemudian. "Mudah-mudahan Kiai besok sempat menghubungi aku di Jati Anom untuk segala keperluan." Kiai Gringsing pun segera mengabarkan kepada Agung Sedayu dan Swandaru bahwa mereka dapat berangkat segera. Agung Sedayu dan Swandaru pun dengan tergesa-gesa minta diri kepada Untara, Widura, Ki Demang dan Nyi Demang pula. Sekali lagi Swandaru berjanji kepada ibunya bahwa ia akan membawa Sekar Mirah kembali bersama guru dan saudara seperguruannya. Sedang ibunya melepas anak itu seperti melepasnya masuk ke dalam api peperangan. Orang tua mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah lebih berbahaya daripada menghadapi lawan di dalam garis perang. Sesaat kemudian, maka mereka bertiga, Kiai Gringsing, Agung Sedayu dan Swandaru pun segera berangkat meninggalkan induk Kademangan. Langkah mereka tampaknya tergesa-gesa, seakan-akan sesuatu telah menunggu mereka di luar sana.
Namun mereka hampir-hampir tidak mengucapkan sepatah kata pun. Yang terdengar hanyalah gemerisik langkah mereka. Kadang-kadang angin yang agak kencang bertiup menggerakkan dedaunan, dan malam pun menjadi semakin lama semakin pekat. Meskipun di langit bintang bertabur seperti biji padi di sawah, tetapi tiba-tiba langkah mereka itu pun tertegun. Di kejauhan, mereka melihat 2-3 buah obor berjalan ke arah Kademangan Sangkal Putung. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.